Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, untuk kali ini saya ingin membahas mengenai murai batu kita tidak jalan atau ngetem. Ada dua hal yang ingin kita bahas ya. Barangkali teman-teman sudah berbagai cara dicari namun tidak ketemu, berbagai cara settingan dinaikkan juga tidak kunjung ketemu. Coba teman-teman cermati cara ini apakah, sudah dilakukan atau belum. Sebelumnya kita masuk ke intro terlebih dahulu, cekidot. Membahas murai batu lomba yang tak kunjung bongkar materi, dia malah cenderung pasang badan dan diam, ini adalah hal yang unik teman-teman. Terkadang kita sudah mencari-cari ya, ngalor ngidul ngitan ngulon, nggak kunjung ketemu. Berbagai cara settingan juga sudah kita lakukan. Saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Konten ini tidak cocok untuk konten senior atau orang yang sudah pinter. Konten ini ditujukan untuk mereka yang baru belajar murai batu, yang sedang mengalami kesusahan. Dan konten ini bukan untuk mengedukasi orang yang sudah pinter. Yang sudah pinter bisa ke tahap yang lain. Ya, oke lanjut. Barangkali teman-teman bingung ya, sudah mencari cara, tak kunjung ketemu juga. Murai batunya hanya pasang badan. Padahal murai batu ini ada mental, ya, karena terahan bagus. Tapi kenapa hanya pasang badan? Nah, hal penyebab dua nanti yang ingin kita bahas. Cuma kita ingin membahas dulu kenapa murai batunya tidak kunjung bongkar materi. Dari menaikkan EF-nya sudah dilakukan, tapi tetap aja burungnya nggak mau bongkar materi. Dari sampai pemberian vitamin pabrikan juga sudah dilakukan, burung juga tak kunjung membongkar materi saat di lomba. Ada apa ini? Nah, teman-teman sudah mencobanya. Dari penjemuran sudah ditingkatkan, ada pengembunan juga, ada umbaran, ada mandi, dan lain sebagainya sudah dilakukan semua, tapi burung murai batunya tak kunjung bisa berprestasi. Nah, perlu dipahami teman-teman, ya perlu dipahami. Sebenarnya untuk murai batu yang membongkar materi itu tidak serta-merta hanya untuk menaikkan ini itu ya. Tidak untuk menekan ini itu. Coba teman-teman pahami ya dasarnya ya. Murai batu mau bongkar materi itu pondasi dasarnya adalah dia harus kondisi dulu. Coba pastikan apa burung murai batu teman-teman kondisi. Kondisi ini juga memiliki beberapa arti. Kondisi pertama dalam keadaan sehat non sehat. Keadaan kedua, kondisi ini adalah memungkinkan nggak murai batu ini saat di rumah itu benar-benar dikondisikan atau diisolir. Dalam artian tidak diganggu. Apa yang mengganggu murai batu kita saat di rumah? Digoda, entah itu teman, kita, dan lain sebagainya. Yang kedua di track, ya, lupa waktu contohnya. Yang ketiga banyak burung murai di rumah hingga murai kita yang mau kita lombakan itu saut-sautan. Kalau murai batu yang sudah saut-sautan dengan materi, biasanya dia tidak akan punya tenaga lebih saat di lomba. Dia pasti akan mengalami yang namanya kebocoran, dalam artian tenaganya habis, materi habis. Sekali lagi, materi-materi yang seperti ini saya ulang-ulang terus karena ini difokuskan untuk pemula biar paham dengan pola rawatan metode Manpack. Nah, itu ya teman-teman. Terus ternyata di rumah juga dikondisikan burung murai batunya juga tidak ada yang mancing-mancing. Terus murai batu teman-teman di rumah
juga ini, tidak saut-sautan. Coba teman-teman telaah lagi saat sampai di lomba. Saat sampai di lomba apakah burungnya bunyi ya, langsung bunyi atau seperti apa ya, atau mengeluarkan materi dengan, tekanan emosi ini juga bisa menjadi salah satu sebab murai batu kita kekurangan tenaga. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu kita lakukan. Terus, apakah teman-teman melakukan perubahan EF, contohnya penyetutan sebelum sesi, lomba dimulai? Contohnya kurang satu sesi atau 2 sesi teman-teman menambahkan jangkrik, ulet, kroto. Apakah melakukan hal demikian? Nah, dari yang kecil-kecil inilah ya, dari dasar yang kecil inilah kita belajar bahwa teman-teman, eee, harus benar-benar mengkondisikan burung murai batunya. Ternyata teman-teman di rumah juga tidak ada kuda-kuda, tidak di-track dan lain sebagainya. Apakah murai batunya sering dilombakan? Nah, ini pertanyaan terakhir saya untuk teman-teman. Dan biasanya menjawab iya. Kalau murai batu yang sering dilombakan, ya, terus tidak dikasih jeda waktu istirahat atau main pack keempat, ya murai batunya nanti tetap akan kekurangan tenaga. Oleh karena itu, ya teman-teman, murai batunya saat di rumah, saat di lomba, terus tentang kita, jadwal melombakan, itu kalau bisa coba sebulan sekali saja, ya, jangan melombakan di setiap minggunya, ya. Untuk murai batu yang, benar-benar butuh kondisi, ya harus dikondisikan benar-benar. Jangan sampai murai batu yang belum kondisi, tapi teman-teman paksa untuk lomba. Yang terjadi nanti murainya akan ngetem, akan lowo, nebo, nampar jeruji, ya, atau jeda panjang, tidak mau mengeluarkan materi. Ini sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar jika ada teman-teman yang bertanya tentang ini tentunya, ya. Jadi saya juga tidak heran jika burung murai batu yang selalu digeber itu, punya masalah banyak. Terkadang masalahnya juga diakumulasi terus-menerus. Nah, dari hal-hal yang sepele inilah kita harus memastikan benar-benar ketika burung murai batu teman-teman dilombakan, ya pastikan burung murai batu teman-teman itu dalam keadaan yang, top perform, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang siap tempur. Kita masuk ke penutup ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di, rawatan murai batu tentunya yang fokusnya ke lomba. Enggak apa-apa, yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.